Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari channel The Lazy Gadgets. Dan hari ini karena ada satu berita yang cukup menarik, jadi gue harus lebih cepat menaikkan berita minggu pertama Mei 2020. Selamat datang di bulan baru, dan seperti biasa kalau kalian mau update berita gadget yang lebih cepat, kalian bisa follow Instagram kita di The Lazy Gadgets. Dan di sini kita akan bahas cukup banyak dari Samsung sendiri, ada Note 20, ada Fold, ada dari Lenovo Legion Gaming Phone juga, dan sedikit untuk harga iPhone 12 ya, ini yang bikin menarik dan urgensinya itu cukup tinggi. Seperti biasa, sponsor kita @jordi cari duit, jangan lupa di follow untuk kalian mau titip jual barang dengan harga yang cukup murah. Dan kita akan mulai dari yang pertama, kita bahas dulu adalah Pixel 4a. Ini gue akan bahas sekilas saja karena kita tahu ini nggak akan resmi di Indonesia. Google Pixel 4a harusnya kan dirilis di Google I.O. 2020, dan karena batalnya acara tersebut, Pixel 4a baru aja mendapatkan bocoran akan rilis di tanggal 22 Mei 2020 dari operator Jerman Vodafone. Jadi kalian yang pengen mengimport smartphone tersebut bisa lah mikir-mikir untuk memasukkan smartphone tersebut di tanggal-tanggal segituan. Dimana Pixel Buds juga akhirnya juga rilis setelah kemarin bocor dan ditarik, ini akhirnya rilis dan cukup menarik karena gue membaca atau menonton beberapa review video dari orang luar itu cukup positif untuk Pixel Buds ini. Apalagi kalau kita melihat Pixel Buds generasi sebelumnya itu masih pakai kabel, jadi ini cukup menarik. Cuman katanya emang ada agak terganggu di hooknya itu, tapi salah satu yang bisa kalian mungkin kalau kalian jalan-jalan keluar bisa kalian jadikan wishlist juga untuk kalian beli sebagai TWS selanjutnya. Lanjut kita bahas ke Samsung, kita mulai dari yang pertama. Untuk layar Samsung itu kabarnya akan menggunakan BOE atau itu yang dari China untuk display sebagai layar untuk flagship smartphone mereka untuk S30 atau S21, kita belum tahu namanya apa. Dan ini cukup menarik karena Samsung itu terkenal punya in-house untuk displaynya sendiri. Samsung Display merupakan salah satu yang paling terbaik bisa bilang, dan dia juga bikin untuk OnePlus. Tapi dengan melihat Huawei dan juga Apple yang kabarnya akan menggunakan BOE OLED, sepertinya Samsung juga harus melakukan hal yang sama. Karena demi menekan harga, karena kabarnya untuk BOE OLED-nya jauh lebih murah dibandingkan OLED Samsung. Cuma ini bakal ngasih pesan yang cukup aneh untuk Android OEM lainnya yang bakal pakai display Samsung, karena Samsungnya aja pakai BOE, kenapa kita harus pakai displaynya Samsung dan segala macam. Jadi ini adalah salah satu hal yang menarik. Yang kedua, kita bahas dengan Samsung baru aja mengeluarkan laporan Q1 untuk revenue mereka. Sebenarnya ini nggak terlalu penting untuk dibahas, tapi ada salah satu statement yang menarik di sana, di mana dia menyatakan untuk second half atau bulan Juli sampai Desember nanti, dia udah mempersiapkan smartphone premium baru yaitu Note series dan juga foldable baru. Jadi secara nggak langsung, Samsung sudah mengkonfirmasi bahwa akan ada Note 20 dan juga foldable series di akhir tahun 2020 ini. Dan kita bahas dulu yang pertama, itu adalah lanjutan dari leak sebelumnya. Kalau kemarin gue bahas Fold 2 kan bahasnya itu di S Pen dan juga layar. Nah, Rosyang ini kembali memberikan leaknya di mana kamera, harga, dan juga perilisannya. Di mana kameranya sendiri ini mendapatkan upgrade yang cukup besar. Kalau tahun lalu kan di 12, 12, dan 16. Tahun ini dia bakal di-upgrade menjadi 12, 16, dan 64, dan katanya bakal punya konfigurasi kamera yang sama dengan S20 series. Terus untuk harganya sendiri ini juga sangat-sangat mengejutkan karena dia bakal ke-push lebih murah 100 USD untuk varian terendah dari rumornya. Memang 100 USD mungkin kalian nggak ngeliat, ini 100 USD adalah harga yang cukup besar gitu untuk smartphone 28-30 juta. Cuman kalian pikir, di Fold 2 ini dia bakal dapat S Pen, dia bakal dapat 5G, layarnya juga harus lebih bagus untuk scratch resistant dari S Pen itu sendiri. Layar depannya juga lebih besar dan juga kamera yang lebih bagus, tapi tetap ada penurunan harga. Ini menjadi hal yang sangat menarik untuk Galaxy Fold 2 ini, walaupun kalau kita ngomong ya 25 juta ke atas juga sih. Terus untuk selanjutnya yang Galaxy Note 20 sendiri, untuk perilisannya sama seperti yang gue bahas, itu di Agustus 2020 untuk Samsung Unpacked harusnya, dan Note 20 juga sama di Agustus 2020, di mana Note 20 ini dikabarkan akan rilis dengan yang Exynos, akan rilis dengan Exynos 992, di mana 992 ini 6 nanometer Samsung. Dan ini cukup menarik karena kita tahu Snapdragon 865 Plus itu kabar-kabarnya nggak akan hadir di tahun ini dari konfirmasi dari CMO dari Meizu, jadi bukan leaker-leaker random. Dan dengan adanya 992 ini, Samsung mencoba untuk mengejar performa dari 865, memperbaiki kesalahan mereka yang terjadi di Exynos 990 ini yang cukup banyak masalah. Dan cukup menarik karena kalau seandainya si 992 ini bisa minimal tuh setara sama 865 atau setidaknya lebih bagus dari segi performa, ini bakal bisa menjadi sebuah momentum untuk memperbaiki nama dari Exynos itu sendiri. Jadi ini akan cukup menarik, tapi buat kalian yang sepertinya udah anti Exynos, ini akan menjadi sebuah berita buruk juga buat kalian. Tapi
865 Plus gak ada, tapi Exynos tetap naik ke 992. Terus, Galaxy Buds X ini adalah salah satu TWS yang kemarin baru aja bocor 1 bulan yang lalu, di mana bentuknya itu kayak kacang, terus taruh di telinga, jadi nggak ada ear tips. Jadi benar-benar mengisolasi telinga kalian dan lebih tidak gampang jatuh karena dia itu nggak keluar gitu kan, jadi kayak bener dalam telinga. Buat yang nanya kemarin di Instagram ada yang nanya itu bakal masuk ke telinga, enggak dong, itu kan size-nya segini, bukan size-nya itu buletan kacang hijau gitu. Jadi ditaruh di telinga, dan ini dari paten terbarunya yang didaftarkan Samsung itu di India, Eropa, dan juga Inggris, dan itu tuh baru paten nama Galaxy Buds X itu sendiri. Jadi belum ada bentuk, belum ada spesifikasi dan segala macam, tapi menariknya adalah paten ini didaftarkan 1 bulan setelah leak yang kemarin. Jadi mungkin kita akan lihat ini dirilis barengan juga di Samsung Unpacked 2020 di Agustus nanti. Lanjut. Nah, ini Galaxy S20 baru aja kena masalah, dimana kalau kemarin ada beberapa masalah yang seharusnya nggak usah dibahas lagi, tapi masalah terbaru ini datang dari, sebenarnya bukan sebuah masalah yang cukup banyak orang yang kena, tapi kayak beberapa orang doang, tapi karena ini smartphone yang paling mahal untuk flagship Samsung di luar foldable, ini cukup mengganggu karena bagian kamera, kan dia kayak ada kaca gitu kan, ada petak panjang. Nah, bagian itu tuh awalnya beberapa user tuh kayak cuman hairline crack atau cuman kayak segaris, 2 garis. Tapi ada beberapa user juga yang mengalami kacanya pecah tuh kayak lingkaran, tuh kayak ditembak gitu loh, kayak ditembak kayak pistol gitu. Dan gimana ya, untuk smartphone seharga itu tuh kayak, walaupun kita bilang yang kena beberapa orang dan mereka juga mengklaim bahwa mereka selalu pakai casing yang bagus, tidak pernah menjatuhkan smartphone, akan susah untuk Samsung memberikan, so far ya, Samsung belum memberikan pernyataan untuk hal ini karena mungkin beberapa user doang yang kena dan mereka itu harus menggocek mungkin 400 USD untuk memperbaiki kaca tersebut, atau 100 USD kalau mereka udah termasuk kayak Samsung Premier Care atau kayak Apple Care-nya Samsung gitu. Jadi udah bayar mahal dan harus kena masalah itu, kayaknya cukup menyedihkan, tapi semoga Samsung memberikan solusi untuk hal ini. Nah, kita lanjut dengan Lenovo Legion Gaming Phone. Seperti biasa, teaser-teaser sedikit dari Lenovo memperlihatkan yang terbaru itu adalah layar depan dari Lenovo Legion Gaming Phone. Walaupun kita belum bisa melihat jelas karena dia cukup gelap gambarnya, dan itu terlihat tidak akan menggunakan notch dan seperti akan bezel kayak beberapa smartphone gaming lainnya, jadi kayak lebih enak untuk gripnya. Jempol kalian nggak bakal nutup layar kalian. Cuman di sini terlihat ada OS-nya itu bakal beda, bakal gaming grade, dan gue ngeliat tuh feel-nya tuh kayak iPhone sih, kayak rapi gitu, minimalis. Dan di situ terlihat bisa Wi-Fi dan 5G. Selain itu dia juga menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan kemampuan baterai dari smartphone ini sendiri, kemampuan cooling dari smartphone ini sendiri, di mana adalah smartphone di sebelahnya yang nggak tahu smartphone apa, terus kayak dikit-dikit harus cas, panas segala macam, sedangkan dia itu dalam kondisi videonya itu handphonenya di blur, itu kayak nggak ada masalah dan bisa colok di bawah untuk main segala macam. Gimmick-gimmick gaming smartphone yang sepertinya udah biasa. Lanjut, kita masuk ke iPhone. Ini adalah dari iOS 13.5, di mana iOS 13.5 ini public beta baru aja dirilis, dan salah satu fitur paling menariknya adalah dia ada sedikit perubahan untuk Face ID, di mana kita kan sekarang lagi banyak banget kalau keluar tuh pakai masker, dan Face ID itu kan emang nge-scan muka kalian, dan ketika kalian pakai masker itu nggak akan ke-scan dan harus masukin passcode. Itu menjadi salah satu masalah yang cukup besar, dan pada update terbaru ini kalau dia nge-scan kalian pakai masker, dia akan langsung berubah ke passcode, jadi itu nggak akan makan waktu kalian, nggak bakal yang kayak goyang-goyang dulu nggak bisa dan segala macam. Tapi ada pro tip juga untuk kalian, di mana kalau kalian nggak dapat public beta atau nggak daftar public beta, itu kalian tinggal swipe up aja smartphone kalian, nanti dia ada tulisan Face ID, kalian tinggal klik dan itu akan langsung masuk ke passcode, jadi nggak usah ribet-ribet lagi buat public beta dan segala macam. Terakhir kita akan bahas harga iPhone 12 yang baru aja bocor. Ini dari beberapa rumor dan akhirnya dikonfirmasi juga sama John Prosser. Bocoran ini itu datang dari orang yang sukses memberikan kalian tanggal perilisan iPhone SE. Jadi maksud gue bukan dari John Prosser ya, tapi dari sumber John Prossernya. Jadi dia cukup percaya juga dengan orang ini. Dan harganya ada 4 varian kan, 5,4 itu di 650 USD dengan harga itu sekitar 9,8 kalau gue cek kurs hari ini. Terus ada 6,1 yang iPhone 12 itu di 750 USD atau sekitar 11,3 juta. Terus ada juga iPhone 12 Pro itu bakal di 6,1 inci itu di 1000 USD atau 15,1 juta. Dan yang terakhir iPhone 12 Pro Max itu di 1100 USD atau sekitar 16,6 juta. Jadi di sini gue mau bahas beberapa hal. Pertama adalah yang gue senengin, kedua varian iPhone 12 yang paling rendah ini bakal dapat upgrade OLED, jadi bukan LCD lagi, dan ini huge news banget buat gue karena iPhone XR, iPhone 11 itu masih pakai LCD. Jadi dengan upgrade OLED ini bakal sedikit mengurangi dilema karena
OLED man, itu udah kayak perbedaan antara iPhone, gue nggak tahu ya 12 sama 12 Pro nanti bedanya bakal seberapa banyak gimmicknya, tapi OLED itu menutup salah satu lubang yang cukup besar perbedaan antara iPhone 11 dan juga 11 Pro, XR dan juga XS. Terus yang kedua, untuk kalian yang menggunakan iPhone XS dan juga 11 Pro, itu harus adaptasi lagi karena size-nya itu bakal berubah jadi 6,1 inci atau sebesar iPhone XR dan iPhone 11. Jadi buat kalian yang suka smartphone kecil, itu bakal dilema banget karena kalian bakal ke iPhone 5,4, iPhone 12 5,4 yang paling kecil, dan itu mungkin akan ketinggalan beberapa fitur-fitur Pro dari iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max seperti 3 kamera, terus ada LiDAR sensor, dan mungkin bakal ada ProMotion display, walaupun ya hal itu sebenarnya belum dibahas sama sekali, cuman kan harus ada yang membedakan adalah iPhone 12 dan juga iPhone 12 Pro, apalagi perbedaan harganya itu sampai $250. Terus ngebahas harga dari iPhone 12 sendiri, 5,4 inci, $650, di mana $50 itu kalian bayar hanya untuk mendapatkan OLED dan juga mendapatkan 5G dibandingkan iPhone 11. Ini huge deal sih, maksud gue ini bakal bisa jadi kacang goreng kedua setelah iPhone SE 2020 menurut gue. Cuman ya baik-baik aja ke kalian, angka 9,8 juta itu cukup tinggi, kita belum ngomongin pajak, mungkin bisa sampai 10-11 juta, belum ngomongin hype, mungkin bisa 12-13 juta, cuma kalian dapat OLED, 5G yang mungkin belum kepake di Indonesia, tapi menurut gue itu keren banget untuk harganya, cuma nambah $50. Assume lah, 4 harga tadi itu semuanya untuk varian 64GB. Jadi itu aja sebenarnya untuk berita kali ini. Cukup menarik untuk harga iPhone sendiri, gue cukup terkejut dengan $50 di sana. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazy gadgets. Gue di Jordi Leonardo, O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Sponsor kita di Jordi Cari Duit, karena kita akan mensponsori diri kita sendiri sebelum kita dapat sponsor. And thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Stay safe, stay di rumah aja. Jangan kayak gue ke kantor karena banyak produk yang harus gue syuting. That's it. Bye-bye guys.